Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humero ingin menjelaskan tentang fatwa DSN MUI nomor 91/RDSN MUI bulan 4 2014 mengenai pembiayaan sindikasi. Atau kalau misalnya pembiayaan sindikasi syariah itu bernama At-Tamwil Al-Masyrifi Al-Mujama. Pembiayaan sindikasi itu biasanya terjadi apabila ada investor yang membutuhkan dana yang besar, lalu investornya itu membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga si investornya itu tidak dapat melakukan peminjaman terhadap satu lembaga keuangan saja. Jadi dikenal dengan pembiayaan sindikasi ini. Terus sindikasi itu apa sih? Jadi sindikasi itu persekutuan atau gabungan yang diberikan kepada debitur yang biasanya berbentuk atau berbadan hukum. Jadi si nasabah atau debiturnya ini tuh kayak mempunyai hukum di belakang itu, kayak mempunyai perusahaan kayak gitu tuh. Kayak gitu. Terus fatwa ini tuh memutuskan fatwa ini tuh dengan berbagai pertimbangan dahulu. Yang pertama, karena bisnis syariah semakin berkembang sehingga pebisnis meminta agar fikih muamalah maliyah lebih ditingkatkan lagi fungsi dan perannya terkait dengan pebisnis. Yang kedua itu, lembaga keuangan syariah meminta fatwa agar pembiayaan sindikasi ini berdasarkan dengan syariah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Syad ayat 24, yaitu wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilun ma'hum. Yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amal sedikitlah mereka. Lalu dijelaskan juga pada hadis Nabi, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Innallaha ta'ala yaqulu ana salisu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza jana ahaduhuma sahibahu kharajtu min bainihima. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Sebenarnya menurut Ibnu Qudamah itu pembiayaan sindikasi itu diperbolehkan dengan syarat terhindar dari riba dan akad yang batil, sebagaimana yang disandarkan kepada para ulama, yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Ahnaf. Jadi prinsipnya itu pembiayaan sindikasi itu diperbolehkan dilakukan antar lembaga keuangan syariah saja. Tapi secara syariah itu tidak ada larangan untuk mengikutsertakan lembaga keuangan konvensional selama kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional ini dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat. Terus kenapa diperbolehkan lembaga keuangan konvensional sama lembaga keuangan syariah ini diperbolehkan, tapi dengan syarat rekening dan leader manajer antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan. Mengingat bahwa transaksi lembaga keuangan konvensional biasanya menggunakan sistem bunga atau transaksi yang ribawi, yang udah kita ketahui bahwa riba itu sangat diharamkan di Islam. Terus karena ada pendapat tadi, maka dilakukan rapat yang bernama Rapat Working Group Perbankan Syariah atau WGPS di Hotel Merkur Alam Sutera, Tangerang Selatan, tanggal 28 sampai 30 November 2013, yang menjelaskan bahwa beberapa masih kurang memungkinkan lembaga keuangan konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah. Oleh karena itu, Working Group Perbankan Syariah berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional
Jadi administrasinya tuh yang halal yang ribawi kayak gitu. Terus karena ada rapat tersebut, maka kemudian fatwa ini diputuskan atau disahkan pada tanggal 2 April 2014 dengan memutuskan bahwa pembiayaan sindikasi adalah akad antara beberapa lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang dimana kerjasama tersebut dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Lalu entitas sindikasi adalah kumpulan beberapa lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah. Lalu manfaat untuk lembaga keuangan syariah sendiri apabila program pembiayaan sindikasinya diterapkan itu membantu mengembangkan produk pembiayaan perbankan syariah. Yang kedua, mengatasi ketentuan legal lending limit atau batas maksimum pemberian. Yang ketiga, upaya akselerasi pertumbuhan aset dan laba perbankan syariah, meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan yang berasal dari ujro atau fee. Lalu contoh pembiayaan sindikasi yang sudah dilakukan itu, pertama, sindikasi mega proyek pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan yang melibatkan 10 bank kreditur dalam sebuah sindikasi yang membutuhkan 7 triliun. Yang kedua, pembangunan ruas jalan tol Semarang Solo yang membutuhkan dana total 4,7 triliun yang sindikasi ini tuh dilakukan atau dipimpin oleh Bank Mandiri yang melibatkan Bank BRI, BNI dan bank dari Jawa Tengah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon